Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita terus bersyukur karena oleh kasih karunia Tuhan kita boleh menapaki hari-hari hidup di tahun baru 2021 dengan tetap berkeyakinan Tuhan Yesus akan tetap menjaga dan memelihara hidup kita. Di tengah kebimbangan dan ketakutan akibat virus corona, tapi oleh karena kasih Tuhan kita bersyukur dan terus berpengharapan. Ketika tanggal 13 Januari kemarin, vaksin virus corona telah resmi disuntikan kepada para petinggi negara dan selanjutnya akan berlangsung di seluruh Indonesia, membuktikan bahwa Tuhan tetap merahmati dan menyelamatkan dunia oleh kasih dan kebaikannya. Saudara-saudari jemaat kekasih Kristus, oleh Lembaga Pembinaan Jemaat GPM di minggu ketiga bulan Januari ini, perikop yang ditetapkan untuk direfleksikan bersama adalah Mazmur 111 ayat 1 hingga 10 dengan judul Kebaikan Allah. Perikop ini memberi ketegasan bagi kita umat percaya bahwa Allah itu baik, pengasih dan penyayang. Kasih setianya berlimpah-limpah. Karena itu harus terus disyukuri dan dinikmati dalam hidup yang tetap berorientasi kepada kebenaran dan keadilan serta takut akan Allah sebagai orang-orang yang diberi hikmat oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus, ada beberapa pikiran pokok yang mau disampaikan bagi kita lewat perikop ini. Yang pertama, ayat 1-3 berisikan ajakan atau panggilan bersyukur dan beribadah memuji Tuhan karena perbuatan-perbuatan kebaikan yang boleh Allah lakukan dalam hidup, dan itu harus terus dikumandangkan, itu harus terus dilakukan oleh umat sebagai tanda dari orang-orang yang tahu berterima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan. Yang kedua, ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6. Di ayat-ayat ini pemazmur menyebutkan dua hal penting yang Tuhan lakukan bagi umatnya, yakni pertama, bagaimana Tuhan memberi rezeki setiap hari bagi setiap orang, ayatnya yang ke-5. Yang kedua, Tuhan juga memberi milik pusaka sebagai tempat tinggal, ayatnya yang ke-6. Ini menunjukkan bahwa perbuatan Tuhan yang mengasihi dan menyayangi umatnya berkaitan sungguh dengan kebutuhan primer. Rezeki adalah segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan yang dipakai untuk memelihara kehidupan seperti makan dan nafkah. Sedangkan milik pusaka adalah firman Tuhan atau Taurat Tuhan, keturunan, anak, dan tanah tempat tinggal dan tempat usaha. Yang ketiga, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9 mengungkapkan tentang kasih Tuhan kepada umat dalam bentuk perbuatan kebenaran dan keadilan karena Allah adalah adil dan benar. Yang keempat, ayat 10, pemazmur hendak menegaskan bahwa hikmat Tuhan diperlukan untuk memahami perbuatan-perbuatan pengasihan Tuhan, dan untuk memperolehnya hikmat itu sendiri, maka langkah yang harus ditempuh adalah menjadi umat yang takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 menyebutkan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudara-saudari jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, dari pikiran pokok di atas ada pesan firman Tuhan yang hendak disampaikan kepada kita di saat ini. Yang pertama, bersyukurlah atas apa yang Tuhan beri bagi kita. Itu adalah sikap seorang percaya yang baik. Bersyukurlah untuk segala sesuatu yang kita jalani dan terima, sebab Tuhan kita itu baik adanya. Ia tidak memberi kita batu ketika kita minta roti, karena Ia tahu segala keperluan-keperluan kita. Yang kedua, Tuhan adalah sumber segala berkat, rezeki dan milik pusaka. Untuk itu saudara-saudara kekasih, bersandarlah selalu kepada sumber berkat itu, karena Allah tahu memberi bagi yang dikasihinya. Pesan firman Tuhan yang ketiga, Allah kita adalah Allah yang adil dan benar. Karena itu, jadilah orang-orang percaya yang dalam hidupnya selalu berlaku adil dan benar. Pesan firman Tuhan yang terakhir, sebagai manusia kita butuh hikmat dari Allah, dan itu akan kita miliki hanya kepada orang-orang yang takut akan Allah, supaya ia tahu membedakan mana yang baik yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.